Baik, kembali lagi di channel YouTube Panatua Zaisin di alur Battle Through the Heavens versi novel. Kita lanjut perjalanan cerita Xiaoyan. Chapter 1005, Keberadaan Feng Zunze. Gelombang Sonic Mouse yang datang dari semua arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu menderita. Gelombang sonik itu seperti pisau yang benar-benar memotong banyak pohon menembus tengah di tengah-tengah suara, suas-suas. Xiaoyan melihat gelombang Sonic Mouse yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tercengang. Hatinya jelas mengerti bahwa itu alasan dia bisa mencapai efek seperti itu mungkin karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level singa Tiger Gold Shattering Roar, itu pasti tidak mungkin untuk mencapai efek mengejutkan seperti itu bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang hebat. Aku tidak pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan aku dengan manusia. Aura naga ini tampaknya lebih berbahaya bagi binatang ajaib. Tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar ketika menemukan jumlah mouse emas menelan yang tak terhitung jumlahnya. Keganasan dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Xiaoyan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu sesaat sebelum akhirnya pindah. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada penghalang. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar diam. Tidak ada yang menduga bahwa itu Xiaoyan akan memilih metode paling ganas untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar membuat semua orang terdiam adalah bahwa itu dia benar-benar berhasil menghancurkan deretan suara tikus yang dibentuk oleh tak terhitung banyaknya Gold Swallowing Mouse. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir dapat mencapai ini. Orang ini memang makhluk yang tidak normal, cukup sejumlah orang bergumam di dalam hati mereka saat tatapan aneh muncul di mata mereka. Asteris batuk asteris, di samping tangga batu, Jin Si, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat emas menelan mouse yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Itu tidak terduga bahwa itu orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan dari arai suara tikus pasti akan berkurang. Ini akan berakhir memberi mereka keuntungan baginya. Jin Si menghela nafas tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Berikutnya, kamu memiliki kurang dari setengah jam. Petik 1. Sosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jin Si. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya ke Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia menjawab dengan lembut, aku baik-baik saja, terima kasih. Petik 1. Xiaoyan tersenyum. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyapu di atas puncak gunung. Puncak Heaven Eye Mountain ini cukup besar. Selain itu dipenuhi dengan lubang. Batuan tersebar di seluruh itu. Tempat di mana 4 lainnya berada secara kebetulan adalah sebuah platform batu datar yang dipotong dari batu besar. Namun, dia tidak melihat Heaven Eye Blood Pool. Itu mungkin terletak di beberapa tempat lain. Xiaoyan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan tatapannya ke Feng King Er dan 3 lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melempar tatapan mereka padanya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng King Er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat, wajah dingin Tang Ying mengungkapkan senyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Terima kasih, Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia sangat sopan kepadanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng King Er dan Wang Chen di samping. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan dinginnya mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan tatapannya setelah melihat bahwa itu ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiaoyan dengan minat tertentu dan bertanya dengan canggung, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3 kilat kamu? Petik 1. Mu Qingluan sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Feng King Er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah untuk membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diduga, wajah Feng King Er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar berkata,
Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidah kamu sekarang tidak menunjukkan bahwa itu kamu memiliki kemampuan apapun. Aku akan menguji dan melihat apakah kekuatan kamu telah meningkat selama 4 tahun ini di Grand Meeting 4 Pavilion 3 bulan dari sekarang. Petik 1. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ketika dia menjawab, aku agak menantikannya. Aku ingin tahu apakah keberuntungan dari putaran terakhir akan muncul lagi pada kamu. Petik 1. Kamu tahu yang terbaik di hati kamu, apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suara tenangnya memiliki semacam aura memprovokasi. Xiao Yan juga tercengang ketika dia melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat pavilion tidak selaras yang dia pikirkan. Namun, dia juga merasa sangat senang karena bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan yang mengerikan sejak awal. Miss Mu, bolehkah aku tahu apakah aku dapat memiliki kata pribadi dengan kamu? Xiao Yan bertanya. Dia tidak ingin campur tangan dalam kritik timbal balik antara dua wanita ini. Namun, saat ini dia dengan cemas ingin mendapatkan beberapa berita. Mu Qingluan juga kaget ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, berpikir tentang bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan sejumlah besar wajah selama periode waktu ini telah membuatnya memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak secara acak, tunggu aku. Xiao Yan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari jarak dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu gadis ini kuat. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bisakah aku menanyakan apakah Feng Zunze adalah guru Miss Mu? Petik 1. Iya nih, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alisnya yang tipis dengan lembut sambil menjawab. Kalau begitu, apakah Miss Mu tahu tentang keberadaan sesepuh Feng? Xiao Yan bertanya dengan sopan. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa ketika melihat sikap hati-hatimu. Qingluan, dia ragu sejenak sebelum mengandalkan, seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah dari guru aku datang untuk mencari Elder Feng. Petik 1. Seorang murid dari seorang teman lama. Teman lama mana? Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini, Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari kekuatannya seperti apa. Meskipun dia benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi orang kecil yang naif saat itu. Bertindak dengan hati-hati adalah sesuatu yang telah lama dicantumkan di tulang-tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin membuat hal-hal menjadi lebih sulit. Dengan kekuatan Feng Zunze, sepertinya Xiao Yan akan mampu mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat jahat di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, Guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya pada hari biasa. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, kamu dapat menuju ke Wind Lightning Eastern Pavilion 3 bulan dari sekarang. Petik 1. Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion sudah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa pergi ke markas mereka? Hanya satu Feitian telah berhasil mengejarnya sampai seperti itu. The Wind Lightning Eastern Pavilion adalah di mana markas itu berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan 4 Pavilion Grand Meeting 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Wind Lightning Pavilion.
Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Valingsaya Star Pavilion secara alami akan hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja bermain dengan kamu. Mo Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. 3 bulan kemudian Xiaoyan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasimu, Nona Feng." Petik 1. Kamu sebenarnya tidak berencana menuju ke sana, kan? Fei Tian tidak hanya hadir di pertemuan Grand Pavilions. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion Timur Lei Zunze di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Mo Qingluan membelalakkan mata berairnya yang indah saat dia menatap Xiaoyan. Penampilan itu seolah-olah dia melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, aksi Xiaoyan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batas aku. Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya cukup banyak bantuan. Jika dia membantu, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah. Mo Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus berusaha, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan dan kamu adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang lanjut usia mungkin membantu memohon atas nama kamu dan mendapatkan Wind Lightning Pavilion untuk melepaskan kamu. Bahkan Lei Zunze itu harus memberinya wajah." Petik 1. Xiaoyan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mo Qingluan. Segera, dia mendengar suara yang dipancarkan dari platform rock. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa itu ada 2 sosok lain yang berhasil menembus gelombang Sonic Mouse. "Ayo pergi. Waktunya hampir habis." Mo Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, "Itu benar. Aku akan memberi kamu sebuah pengingat. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Petik 1. Jari-jari Mo Qingluan ditekan dengan lembut di tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di batu. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mo Qingluan. Tatapannya langsung berkedip atas Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak. Ada kilatan dingin samar di matanya. Akan lebih baik jika mereka tidak ikut campur dengannya. Haruskah mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh? Dia akan membiarkan mereka tahu bahwa itu dia, Xiaoyan, bukanlah seseorang yang orang lain bisa memanipulasi secara acak. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan cerita Xiaoyan Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1006, Transaksi. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang Sonic secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiaoyan kembali ke platform rock. Hal yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa itu 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung selama periode waktu yang singkat ini. Dengan demikian, ada 9 orang di atas panggung batu. Namun, setelah menyisihkan 2 tempat untuk emas menelan tikus, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah bukit surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke Heaven Mountain Blood Pool. Xiaoyan melihat orang yang terakhir untuk mengisi melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di platform rock. Setelah itu, dia merasakan kekuatan dari gelombang Sonic dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang Sonic saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiaoyan mengandung keraguan ketika ia jatuh dalam pikiran. Sesaat kemudian, dia melihat ketikus penyanyang emas yang tampak lelah dan segera memahami alasannya. Dia tertawa pahit. Tidak disangka bahwa itu orang-orang di belakangnya telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah dia menggunakan singa Tiger Gold Shattering Roar. Menurut kekuatan deretan suara tikus pasang sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan melewatinya.
Dua lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang itu di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk menyeberangi pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang tadi semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan berubah menjadi sosok yang sedih berkedip di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar dari bintang 6 Do Huang. Kesempatannya untuk berhasil melewati arai suara tikus pasang ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini Doki akhirnya kelelahan sama seperti dia sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah segar diludahkan. Setelah itu, tubuhnya dengan menyedihkan menembak kembali dan akhirnya mendarat dengan kuat di peron. Wajahnya adalah salah satu yang tidak pas dengan situasinya. Orang-orang di peron, yang gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa itu upaya orang ini sia-sia. Tatapan mereka pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirimmu keluar dari gunung mata surga. Jinsi melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suara lemahnya mengumumkan nasib mereka. Wajah-wajah dari sejumlah orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinsi melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk ketika mereka melihat Jinsi muncul. Mereka jelas tahu bahwa itu terlepas dari siapa orang itu, siapapun yang menyakiti orang-orang dari suku emas menelan tikus kemungkinan akan berakhir menderita untuk itu. Jinsi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam puncak gunung. Ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani menyindir Jinsi setelah mendengar ini. Semua dari mereka dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepala seseorang di tempat ini, seseorang akan secara kebetulan dapat melihat fluktuasi pasang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang samar-samar menyebar dari itu menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasakan kedinginan. Gelombang energi berwarna-warni itu seperti gelombang ketika ia menyebar lagi dan lagi, sebuah pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat melompat melalui bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara, langkah kaki mereka mengikuti Jinsi sebelum secara bertahap berhenti. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Adegan yang muncul di depan mereka segera menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Di depan kelompok Xiao Yan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang berisi racun api, berulang kali dilontarkan. Di tengah gunung berapi adalah kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong. Orang bisa samar-samar melihat substansi mirip lava yang berapi-api di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saat ketika gelombang energi mencapai puncaknya. Ketika mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, kolam darah juga akan meluap. Kamu hanya perlu memasukkannya saat itu. Jinsi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. Hati semua orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan dapat menyimpan pelatihan yang sulit selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa itu bagian dalam kolam darah surga gunung mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, kamu tidak dapat tinggal di sana terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke tubuh kamu, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru kamu melakukannya secara pribadi. Racun api telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh kamu, itu akan menjadi seperti belatung di tulang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya.
Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Itu tidak terduga bahwa itu ada bahaya semacam itu dalam kolam darah surgawi gunung ini. Tatapan Xiaoyan menyapu Jin Si. Jantungnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa itu dia telah mengumpulkan cedera. Dari kelihatannya, cedera harus terkait dengan racun api ini. Selain itu, ada 9 dari kamu saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kamu tidak akan dapat memasuki kolam darah surga gunung. Kamu harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai perlahan mundur sedikit. Ada sedikit lebih banyak perhatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling mereka. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, ikuti aku. Petik 1. Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka melempar tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika ia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk ke gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikutinya. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat Xiaoyan tiba di paviliun rock. Tatapannya menatap ke arah energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berbaju kelabu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun rock. Jin Si tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihat dia tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil kamu? Xiaoyan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, karena cedera internal lansia Jin Si. Petik 1. Xiaoyan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa keras dan berkata, lihat, aku sudah mengatakan bahwa itu orang ini bukan alkemis biasa. Petik 1. Jin Si perlahan berbalik. Mata awalnya yang tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan agak ragu, kamu dapat mengatakan bahwa itu aku menderita luka dalam. Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa itu bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai tingkat ini. Mungkinkah pemuda ini di depannya, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi daripada ini? Aku bisa melihat sedikit. Xiaoyan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya? Jin Si maju 2 langkah dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihat. Xiaoyan ragu sejenak dan tanpa sengaja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si mengejang setelah melihat ini, tapi dia hanya bisa taat dan duduk. Xiaoyan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Kebanyakan ahli alkimia bersifat eksentrik. Saat itu, mereka telah banyak menderita hanya untuk menemukan seorang alkemis untuk membantu memeriksanya. Xiaoyan berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya untuk sementara sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana? Jin Gu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah masuk ke tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang demikian mendalam. Sangat sulit untuk mengusirnya. Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa iba ketika melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi sangat suram ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiaoyan mengusap lembut jarinya di atas meja ketika dia melihat penampilan kedua orang ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak, meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar.
Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Suaranya akhirnya menjadi cemas, "Kamu, Tuan Xiaoyan mampu mengusir racun api gunung surga di tubuhku." Petik 1. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa ditebak. Jinsi dan Jingu terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera sepertinya telah memahami sesuatu. Jinsi ragu sesaat sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuanmu yang sukses ke Douzong." Petik 2. Sua, tatapan yang memalingkan wajah dari paviliun batu tampaknya telah langsung berbalik. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu karena kata-kata berat diucapkan dari mulutnya. "Sepakat, jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin." Lanjut kembali Panatua Zaisin buat kopi dulu biar semangat baca alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1007, Bottom of the Blood Pool. Jinsi menarik napas lega mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia bertukar pandang dengan Jingu di samping. Dia ragu sejenak sebelum perlahan-lahan dia ucapkan, "The Heaven Blood Mountain Pool memang memiliki beberapa efek ajaib dari membantu seseorang untuk menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini tidak terlalu besar. Selain itu, hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan kamu, kemungkinan itu hanya jangka waktu singkat sejak kamu maju ke 9 bintang Do Huang. Oleh karena itu, bahkan jika kamu memasuki Heaven Mountain Blood Pool, akan sangat sulit bagi kamu jika kamu berniat mengandalkannya untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong." Petik 1. Xiaoyan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai Heaven Mountain Blood Pool ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk menuju ke tempat ini. "Apa metode yang diperlihatkan Elder Jinsi?" Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi Gunung Mata Surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan Mata Surga. The Heaven Mountain Blood Pool juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun, ini bukan bagian yang paling indah dari Heaven Mountain Blood Pool. Mata Jinsi terlempar ke arah mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam warna merah, cair di dalam mulut gunung berapi yang sangat besar setiap kali sebuah gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan merembes ke bagian terdalam dari kolam darah surgawi. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena itu terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta besar, juga tempat racun api adalah yang paling padat. Petik 2. Kepahitan di wajah Jinsi telah menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api langit gunung dalam sesepuh Jinsi diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah saat dia bertanya. Jinsi menghela nafas dan mengangguk. "Bahkan dengan kekuatan tua Jinsi, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana aku akan bisa menanggungnya?" Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki bagian bawah kolam darah Bukit Surgawi. Namun, bagi kamu, yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga adalah seperti belatung di tulangnya, itu masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jinsi tersenyum sambil menjawab. Alis Xiaoyan tanpa sadar terangkat ketika dia mendengar ini. Sejak dia memasuki Gunung Heaven Eye, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana bisa Jinsi tahu dia memilikinya? "The hidung suku emas menelan maus kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya aku melihat Heavenly Flame, dan itu wajar saja kalau aku menyadari aroma yang menakutkan dari benda ini." Jinsi menyeringai saat dia menjawab, sadar akan keraguan di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba memahami seperti yang dia katakan, apakah Elder Jin berniat membuatku menuju ke bagian bawah kolam darah Bukit Surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang?
Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, emas menelan mouse. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan emas yang akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia untuk suku emas menelan mouse kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak, hanya kemudian dia mengangkat matanya dan melihat Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi aku hanya akan membantu Elder mengusir racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah surga gunung. Petik 1. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam perjanjian lisan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kalimat kamu untuk mengonfirmasi bahwa itu kamu benar-benar dapat membantu aku mengusir racun api gunung surga dari tubuh aku, bisakah aku? Petik 1. Ini adalah Heavid Eye Mountain, wilayah tikus menelan emas. Dengan para tetua Jingu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang kecil melarikan diri, kan? Xiao Yan tertawa kecil. Jin Si memalingkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jingu. Lama kemudian dia akhirnya mengangguk. Dia samar-samar berkata, dalam hal ini, aku akan mempercayai kamu satu kali. Semoga, kamu akan melakukan apa yang kamu janjikan. Jika kamu gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada waktu itu, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengusirnya. Jin Si melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan tidak keberatan. Lampu emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas aku di bagian bawah kolam darah surga gunung. Kamu harus bergantung pada benda ini untuk memasukkannya. Jin Si berkata. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas keemasan. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Dalam hal itu, aku akan berterima kasih kepada Elder Jin Si. Jika aku benar-benar mampu menembus kelas Do Huang di tempat ini, kamu dapat meninggalkan perawatan racun api gunung surga dalam tubuh kamu kepada aku. Petik 1. Ini yang terbaik, kamu harus kembali lebih dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, Heaven Mountain Blood Pool akan dengan cepat terisi. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukkannya pada saat yang paling tepat. Jin Si berkata. Xiao Yan juga berseri-seri ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari pavilion rock. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, bagian bawah dari Blood Mountain Blood Pool adalah tempat di mana suku emas menelan mouse kami telah menemukan banyak kesulitan. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan Gold Swallowing Mouse Tribe kami untuk melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Petik 1. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh Blood Pool, meninggalkanmu seperti ini. Sangat mungkin bahwa itu anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka menunduk. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jingu menggulung mulutnya saat dia berbicara. Meskipun aku akhirnya mengeluarkan racun api ke seluruh tubuh aku maju dari bintang 5 Douzong ke Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Aku bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum sambil menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari Central Plains, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, aku berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku aku. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku harus merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan, menjaga harta yang tidak bisa mereka gunakan.
Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 tokoh berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kamu semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Aku mengatakan bahwa itu kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi dari orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut mereka. Menjadi orang yang dipertanyakan, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, sangat sulit bagi aku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatan aku. Namun, karena dia telah membawa aku ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagi aku untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuat aku berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Petik 1. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan memungkinkan orang lain bermain dengan kamu hanya untuk darah surga gunung kolam tidak berguna. Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng Qing'er, Mo Qingluan, dan dua lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berjubah putih itu. Powerful Douqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api nampak muncul dari mata indahnya saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Tertawa yang menyebabkan dia santai ditularkan. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan aku. Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Sebuah rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. Apakah menurut kamu lebih baik baginya untuk menarik diri? Petik 1. Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini? Petik 1. Apakah ada orang lain yang menganggap ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apapun di hadapan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. Dua yang tersisa tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 orang di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah ke depan dan suara petir yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berbaju putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara petir muncul. Tubuhnya dengan cepat menarik diri, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulang-tulangnya. Pukulan yang seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berbaju putih itu. Gruk, petik 1. Seteguk darah merah meludah saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang jatuh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bersama ceritanya bersambung, Panatua Zaisin akan melanjutkan perjalanan alur Battle Through the Heavens di video selanjutnya. Terima kasih.